Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Dr. Andes Haji Suharno, Ketua KPIHU Amal Syuhada beserta jajaran pengurus dan pembimbing, baik pembimbing saat manasik maupun pembimbing di lapangan yang tadi sudah diperkenalkan bersama-sama. Mohon izin saya mewakili 116 plus 4 Jamaah Haji KPIHU Amal Syuhada 2023 yang diminta oleh alumni 22 ketua panitia sekretaris untuk menyampaikan kesan dan pesan. Mohon izin dan mohon maaf, barangkali kesan dan pesan ini tidak mewakili 116 dan 4 karena cerita ke 116 dan 4 ini bisa berbeda-beda. Untuk itu nanti mohon barangkali ada hal-hal yang berbeda nanti di lain kesempatan bisa diceritakan di depan. Dan juga tadi sudah disampaikan, diperkenalkan para pembimbing. Ini saya juga memperkenalkan diri. Saya Agung Wijayanto. Ini saya Ketua Karu, mantan Karu ya, mantan Karu. Ini mantan Karu Regu 12 rombongan 3 ini saya. Jadi sekaligus matur ini mungkin bagi Bapak Ibu alumni jamaah haji sebelumnya bahwa di tahun 2023 ini ada 3 rombongan. Yang rombongan 3 itu ada Karom. Sekarang sudah jadi mantan atau belum ya Ustadz Iping ya? Karom itu sudah mantan atau belum ya? Oh tetap ya, Karom ya. Ada Karom itu Ustadz Sugeng Santoso itu kebetulan bersama-sama. Kami itu 4 rombongan yang 2 dari KPIHU yang lain, KPIHU Aisyah. Dan kamarnya saja bersama dengan kamar dari KPIHU yang lain. Jadi ceritanya tentu berbeda kalau cerita di kamarnya bagaimana kan begitu. Kemudian untuk rombongan 4 ini Ustadz Iping ya tadi primadona Ustadz jadi Ustadz Iping. Sahrukan, dan ini alhamdulillah kita punya pembimbing yang luar biasa Ustadz Iping yang memudahkan saya untuk kalau mau nyarter taksi atau mau nawar dagangan ya itu ya, karena beliau bahasa Arabnya luar biasa dan saya pikir ini menjadi satu masukan untuk nanti di pembimbing-pembimbing yang lain. Kemudian untuk rombongan 5 itu adalah Ustadz Abi itu kalau di bahasa terkenalnya begitu. Terima kasih, ini 2 pembimbing yang saling melengkapi, pembimbing senior dan junior sehingga kami di lapangan pada saat pelaksanaan haji betul-betul kami terbantu dengan beliau 2 pembimbing kami di lapangan menggenapi apa yang sudah kami peroleh ketika manasik. Bapak Ibu jamaah haji Amal Syuhada yang kami hormati, tentu kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita dipertemukan bisa silaturahim alumni jamaah haji mulai tahun 1998 sampai sekarang yang tentu akan semakin banyak jumlahnya dan ini menjadi momentum bagi kami untuk terus ya meningkatkan upaya kita bersama untuk bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kemanfaatan kita sebagai masyarakat ataupun di lingkungan masyarakat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabatnya yang tentu sahabatnya nanti kita tunggu di yaumul akhir. Selanjutnya saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada panitia alumni 22 yang seingat saya 21 Mei
kami ada Mangayu Bagio pemberangkatan di Masjid Tanjung Anom, dan ini alhamdulillah sekarang disambut kembali yang bersama-sama dengan kegiatan pengajian tahun baru Hijriah 1445. Terima kasih nanti kepada Ustadz Haji Bambang Sukirno yang ini sebagai salah satu upaya mudah-mudahan untuk menjaga kemakburan haji kami di tahun 2023 ini. Sekali lagi atas peran serta dan juga jerih payah dari panitia, kami Jamaah Haji 2023 ini mengucapkan jazakumullah khairan katsira, dan juga sekaligus kepada seluruh jajaran pengurus KPU Amal Suhada. Bapak Ibu hadirin, jadi pada tanggal 9 Juni, ini sedikit cerita, 9 Juni 2023 kemarin kami diberangkatkan menuju embarkasi Donaudan, kemudian pada 10 dini hari, ya 10 dini hari kami terbang karena kami gelombang kedua sampai di Mekah, ya sampai di Mekah. Kemudian saya mempunyai kesan bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah di tahun 2023 ini amat-amat luar biasa di dalam upaya penyelenggaraan haji dengan tema dengan hashtag untuk haji ramah lansia. Ini betul-betul kami mendapatkan manfaat. Kami yang merasa belum lansia itu manfaatnya luar biasa, karena otomatis dengan berbagai fasilitas, ya, termasuk kebetulan kita di Hotel Afaq Masair, ya ini karena di Hotel Afaq Masair itu kalau levelnya di Solo itu mungkin bintang 4 atau bintang 5 itu. Yang mungkin jamaah-jamaah haji tahun 2012 dan sebelumnya mungkin tidak menikmati ini. Tapi kalau 22 mungkin masih, ya Pak. Kalau yang 2010 itu mungkin sangat berbeda. Ya sehingga fasilitas yang ada pada saat itu betul-betul luar biasa, sehingga banyak yang sampai memelesetkan, ya haji tamatuk, ya kita tamatuk itu tangi mangan turu ngantuk kan begitu, karena memang fasilitas di hotel luar biasa, fasilitas baik dari kamar, kemudian juga bahkan air berlimpah, mandi air hangat, ada yang mandi itu berkali-kali karena airnya panas hangat kan begitu. Hanya saja memang satu kendala yang ada pada saat itu adalah cuaca yang sangat ekstrim, sehingga cuaca yang sangat ekstrim ini mungkin menjadi hambatan bagi sebagian jamaah terutama yang lansia untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Sehingga ketika kita ingat pada surat Al-Hajj ayat 27 yang mana berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang padamu dan berjalan kaki ataupun mengendari unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Pada saat itu betul yang ada di ingatan saya adalah bagaimana ibadah haji itu adalah yang tentu ibadah fisik, jalan kaki dari terminal ke Masjidil Haram dengan cuaca panas yang luar biasa. Dan ini yang tentu menjadi pengalaman hampir semua jamaah setiap tahun, bahwa untuk mencari tempat yang kira-kira ideal nyaman bagi kita itu belum tentu di setiap waktu bisa didapatkan. Jadi situasinya sangat situasional. Hari kemarin saya mendapatkan tempat yang favorit, ya nyaman di sini, tapi ternyata besok sudah bisa jadi beda. Setiap hari yang terbayang pada kita adalah bagaimana suara para askar itu, ya. Suara para askar ketika memandu atau menghambat gitu, ya, menghambat kita mau masuk, ya mau kemudian karena sudah penuh dan seterusnya. Ini tentu menjadi pengalaman, dan itu mimpi. Suara-suara itu sampai terbawa saya ketika sudah pulang ke tanah air, ya. Sangat betul itu. Sampai suatu waktu saya satu kali, dan ini ketika kami tawaf wada yang terakhir, kebetulan kami mengambil sendiri, tidak bersama-sama dengan jamaah. Saya sudah dari rumah bersama istri itu pakai ikhram. Harapan saya tawaf wada itu saya bisa di pelataran Ka'bah. Ternyata sampai di sana itu ketemu askar-askar yang sudah saya pakai ikhram, akhirnya diarahkan ke rooftop.
Nah ini saya percuma ini pakai ikram, padahal saya ngambilnya sudah masih udaranya masih panas. Saya sampai agak sedikit diskusi sama istri lagi, alah percuma saya pakai ikram harus di rooftop yang putarannya cukup panjang. Maka saat itu saya mencoba ngakali juga. Ketika sampai di atas, ya tidak berputar tapi mencari celah supaya ke bawah kembali. Ya ke bawah kembali bisa akhirnya alhamdulillah bisa sampai di pelataran. Ketemu Ustadz Haji Madi yang itu juga perlu perjuangan untuk bisa masuk ke pelataran itu. Itu salah satu hal yang kesan menurut saya dan memang ini bisa dimaklumi. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi kesan negatif bagi jamaah haji, tidak menjadi catatan ataupun informasi-informasi yang menakutkan untuk manasik tahun depan. Ya, karena di Masjidil Haram dengan kapasitas yang jutaan apabila tidak diatur pasti ini akan menjadi satu permasalahan yang besar. Kemudian terkait dengan makan, alhamdulillah ya makan sudah disajikan. Mungkin ada dari sebagian jamaah itu yang menunya tidak cocok. Saya kebetulan karu yang ini masih dirindukan oleh regu saya. Saya itu kadang-kadang di WA pagi Pak ini ditunggu makannya di depan pintu ya, sampai sekarang masih ditunggu. Ya. Untuk makan itu kebetulan kami setiap rombongan itu sepertinya cateringnya berbeda. Ya, sepertinya catering yang berbeda. Jadi kami di rombongan 3 ini saya itu agak keren ya, agak keren ketika ngambil jatah makan itu tidak pakai kursi roda seperti regu-regu yang lain. Regu yang itu pakai kursi roda kok bingung ngambil makan itu. Jadi waktu saya di sana kami pakai semacam troli itu yang itu digunakan oleh catering. Ketika saya pinjam itu ternyata dipinjam oleh rombongan lain nggak boleh. Karena apa? Itu adalah cateringnya berbeda. Maka saya baru tahu itu bahwa catering rombongan 3 dan rombongan 4 itu berbeda. Itu yang saya tahu cateringnya dari Thailand, kemudian beberapa pekerja dari Madura. Maka tidak heran kalau mungkin ya menunya bisa sama, makanannya bisa sama, sajian pagi, siang, malam bisa sama, tapi bisa jadi bumbunya berbeda. Ono sing rasane anyep, ono sing anyep banget kan begitu ada juga. Ya. Maka tidak heran kalau saya punya teman di rombongan itu jadi makan itu seperti ciluba gitu ya. Dibuka, ngotok, ditutup lagi kan gitu ya. Ya, karena menjadi tidak bernafsu kan begitu. Maka ini pesan Ustadz ya, pesan saya untuk manasik ke depan. Itu kalau bagi jamaah yang bawa makanan itu jangan segera dihabiskan di awal. Biasanya kalau sudah masuk dalam kamar itu masing-masing menawarkan. Ini saya bawa teri, saya bawa oseng-oseng saya bawa itu di awal-awal itu sudah pada ditawarkan semua makan sehingga ya itu seminggu sudah habis. Minggu kedua sudah pada bingung ini. Untunglah ada toko Indonesia. Ya, ini terbantu dengan toko Indonesia minimal ono sambal terasi atau kerupuk. Ya, minimal itu. Ya, jadi selama kami di Mekah tentu banyak cerita, banyak pengalaman yang masing-masing sesuai dengan kemampuan fisiknya masing-masing bisa melaksanakan. Alhamdulillah bagi yang setiap saat, setiap hari bisa jamaah 5 waktu di Masjidil Haram. Alhamdulillah yang setiap waktu, setiap hari. Ya, dan mungkin alhamdulillah juga yang minimal pasti pernah ke Masjidil Haram ya untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan ibadah umroh pun alhamdulillah bisa dilaksanakan beberapa kali atas bimbingan dari 2 pembimbing kita yang luar biasa ini. Ya, ini kalau kita mengingat ya di sana kembali memang ya seperti tadi diceritakan. Jadi jalan kaki fisik yang luar biasa. Ini di sini saya betul-betul berikrar mohon maaf ini kepada Ustadz Iping dan Ustadz Abi. Jadi pada saat penyembelihan dam, saya itu betul-betul pada situasi yang fisik yang luar biasa. Sehingga saya tidak bisa optimal ketika ada kendaraan ngangkut yang itu kendaraannya pickup terbuka. Itu saya terpaksa duduk di depan ya. Duduk di tempat yang teduh, sementara Ustadz Iping itu di belakang. Saya betul-betul merasa berdosa sebenarnya. Karena pembimbingnya malah nengburi kan.
Dan ketika turun itu saya lihat betul-betul itu dengan Yun Sewu Ustaz itu, dengan mata merah, dengan wajah yang kusam, karena kita sama-sama menyadari itu fisik yang luar biasa. Itu saya berdiri pun sambil kadang-kadang maklap hilang itu. Jadi hilang ngantuk saking capek. Berdiri, jadi kalau duduk itu rasanya sudah betul-betul luar biasa. Tapi kemudian yang menjadi catatan kami adalah secapek apapun, selelah apapun, manakala kita biarkan, itu kita akan kecewa ketika kita sudah melampaui itu. Ketika kita sudah melalui waktu itu, kenapa saya dulu tidak maksimal seperti ini? Persis seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abi. Jadi yang penting itu makso. Jadi memang harus dipaksa. Ini penting. Ketika sekarang kita sudah di sini Ustadz, itu ketika kita ingat akan ibadah-ibadah kita yang kurang ngerti, aku dhisik 5 waktu neng Masjidil Haram. Terus apapun dibawa seperti itu. Jadi ini saya rasa menjadi satu pembelajaran yang luar biasa. Kemudian tentu yang paling ditunggu kabarnya oleh Bapak Ibu hadirin adalah bagaimana cerita tentang Ar-Musna, ya, tentang pelaksanaan ibadah kita mulai tarwiyah, kemudian juga di Arafah, di Musdalifah dan di Mina. Alhamdulillah kita bisa sesuai dengan apa yang menjadi bimbingan para ustadz, kita bisa melaksanakan tarwiyah tanggal 8 dengan aman, dengan nyaman, dengan fasilitas yang luar biasa. Bis disediakan, makan, bahkan menunya makan itu luar biasa, jauh lebih mewah dari sebelumnya. Makanan khas Arab ya, apa itu Ustadz, itu makannya itu, pokoknya ketika di Mina itu makanan luar biasa. Hanya saja karena capek itu makan sudah menjadi tidak nafsu ya. Karena makannya ya wis kasek, sudah terlalu malam kan gitu ya. Akhirnya makannya sampai pagi itu baru dimakan. Di Mina waktu itu dengan segala keterbatasan tenda, tapi alhamdulillah kita bisa ekspansi di tenda regu yang lain, karena memang regu yang lain belum, atau yang jauh dari wilayah yang lain, karena saat tarwiyah memang tidak semua. Dan alhamdulillah kita mengambil tarwiyah itu manfaatnya adalah kita bisa memahami Medan lebih dulu, bisa memahami Mina lebih dulu. Sementara yang lain mungkin baru di waktu-waktu berikutnya. Ya, kemudian ke Arafah berjalan dengan amat baik sampai dengan kita di Arafah sampai kurang lebih jam 10 malam. Sampai 10 malam, kemudian ke Musdalifah, bisa juga melaksanakan sesuai sunnah sholat maghrib isya ya, jamak qashar di Musdalifah ya. Kemudian hanya memang permasalahan ketika di Musdalifah ini waktunya agak panjang, mestinya habis subuh. Ini alhamdulillah sesuai dengan harapan para ustadz kita bisa subuh di sana. Tetapi ternyata subuh tidak segera berangkat, malah tekan awan kan begitu ya. Ya, sebenarnya subuh kalau bisa berangkat segera bisa ini. Ya sampai siang, tapi insya Allah ini kita seperti hanya doa Ustadz Abi pada saat kita sampai di kedatangan di Donohudan. Alhamdulillah insya Allah kita semua ridho dengan apa yang terjadi di Musdalifah. Saya mungkin yang termasuk yang di situ karena harus tersesat saya. Bukan tersesat ya, diturunkan tidak pada tempatnya ya. Diturunkan tidak pada tempatnya, jadi harus jalan yang cukup jauh dengan suasana panas dan cuaca yang sangat ekstrim. Setelah itu prinsip pelaksanaan lempar jamaroh dan tawaf berjalan dengan baik, meskipun dengan berbagai dinamika, mengambil berbagai, ada yang mengambil rukhsah juga, jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi secara umum kami betul-betul sangat mengapresiasi, sangat mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dan kepada seluruh jamaah yang saya rasa kolaborasinya, kerjasama luar biasa. Di dalam regu juga terbangun kerjasama dan iklim yang kondusif ya, tidak terdengar berbagai hal yang mungkin mengurangi ataupun juga mengurangi pahala dari haji ini. Untuk itu saya kira itu yang bisa kami sampaikan Ustadz, kesan pesan. Kalau di Madinah ya seperti biasa, hanya saja di Madinah memang sekarang ada aplikasi yang
mungkin juga ke depan bisa diinformasikan aplikasi Nusuk ya, yang tentu yang mempunyai aplikasi itu bisa ke Rodoh paling enggak 2 kali dengan aplikasi dan juga dengan dari Tasreh ya yang juga bersama-sama. Ini ada cerita-cerita kecil, nggak usah disampaikan Ustadz Iping, nanti saya ya nanti ini cerita kami pribadi saja ya terkait dengan Rodoh ini. Untuk itu saya berharap kita semua bermohon, tentu jamaah haji 23 ini harapan kita berdoa semua, Allahumma hajan mabruro wasayan maskuro wadanban makfuro. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita haji yang mabrur, kemudian usaha yang disyukuri dan dosa yang diampuni. Salah satunya adalah kegiatan pagi hari ini, maka mari kita dengarkan nanti bersama-sama pengajian dari yang disampaikan Ustadz Haji Bambang Sukirno. Demikian dari saya, mohon maaf apabila tidak mewakili dari jamaah haji dan juga mungkin waktu yang cukup panjang kami bercerita. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada inti tausiah yang akan disampaikan Ustadz Haji Bambang Sukirno. Maka waktu dan tempat dipersilakan.